Liga Voli Korea semakin jelas akan berakhir tragis. Media Korsel nilai kompetisi musim ini membosankan. Liga Voli Korea musim ini diprediksi besar akan kehilangan pamornya. Bagaimana tidak, ini terbukti dari sebagian besar penikmat voli Korea asal negara Indonesia akan dipastikan pergi pindah ke Liga Voli yang akan dipilih Megawati. Bagaimana tidak, hal ini merujuk pada buntut dari unggahan video kami sebelumnya yang membahas tentang bocornya Megawati akan pindah liga. Ternyata berujung penilaian buruk oleh salah satu media korselhani.co.kr. Salah satu media Korea Selatan, hani.co.kr, menilai kompetisi musim ini mengecewakan. Ini karena tim peringkat kedua dan ketiga yang telah memastikan lolos ke babak playoff sengaja tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Tim peringkat kedua tidak memiliki banyak keuntungan atas tim peringkat ketiga pada babak playoff yang berimbas pertandingan voli Korea ini berubah tidak menarik lagi. Sesuai dengan peraturan KOFO soal Liga Voli Korea V-League, yang mana ada situasi di mana mereka terkesan menyerah pada sisa-sisa pertandingan karena alasan seperti menghemat stamina daripada harus berjuang untuk peringkat jelang fase reguler berakhir. Laga yang dimainkan bahkan dianggap seperti tidak perlu digelar pun tidak ada pengaruh apa-apa pada babak playoff nantinya. Bagaimana tidak dikatakan membosankan? Kita lihat sendiri para pelatih seperti kehilangan semangat gegara para pemain bintang. Diistirahatkan bahkan diabsenkan dengan alasan menghemat tenaga. Ya, bukan sepenuhnya salah pelatih, tapi peraturan V-League yang membuat para pelatih terpaksa menghemat stamina pemain inti. Namun para netizen pun punya pendapat sendiri tentang disimpannya para pemain bintang dari klub yang berada di posisi klasemen 1, 2, dan 3 demi sebuah babak playoff semata. Padahal sangat ketara para pelatih bukan beralasan demi suatu babak playoff para pemain diistirahatkan. Tetapi karena para pelatih merasa tidak semangat sebab seperti pelatih Ko Hye-jin akan kehilangan Megawati yang rumor santernya Mega akan pindah liga yang dibuktikan dengan pengakuan orang. Kepercayaan Megawati. Lee So-yeon yang bilang Mega masih ogah perpanjang kontrak. Hal itu pun juga diperkuat pengaruh isian kolom komentar video kami sebelumnya soal bantuan jawaban tentang 3 opsi yang diberikan Direktur KOFO pada Megawati. Hampir 90% kolom komentar mendukung Megawati Hangestri pilih opsi ketiga dari KOFO, yaitu opsi Megawati memilih untuk mencari pengalaman baru di liga luar negeri lainnya. Begitu pula dengan pelatih Pink Spider Abodanza yang tidak semangat karena pemain level dunianya Kim Yeon-kung akan resmi pensiun dalam beberapa hari ke depan. Yang akhirnya hal itu pun berdampak pada pemain inti lainnya yang lebih banyak di bangku cadangkan sambil melihat pemain tim B masing 2 klub bertanding. Sebenarnya inti dari dilema ini berawal dari akan pensiunnya sang Ratu Korea, Kim Yeon-kung yang mulai banyak tanda-tanda cedera. Hal ini jelas berdampak pada Megawati yang mulai kehilangan greget bermain di Liga Korea karena sang idola akan segera gantung sepatu. Dan mungkin itulah penyebab Megawati akan hengkang dari Liga Korea. Sedangkan pada musim ini, divisi putra dan putri telah memastikan tim yang mengisi posisi pertama pada liga reguler dengan jumlah pertandingan tersisa terbanyak dalam sejarah. Hyundai Capital, tim peringkat 1 divisi putra, memiliki 6 pertandingan tersisa. Sementara tim peringkat 1 divisi putri, Pink Spiders, memiliki 5 pertandingan tersisa sebelum memastikan diri sebagai juara fase reguler. Hyundai Capital dan Pink Spiders telah mengambil jalan yang berbeda saat putaran ke-6 berlangsung. Hyundai Capital mengirimkan pemain inti mereka ke lapangan setiap hari, kecuali beberapa pemain yang perlu istirahat. Pink Spiders mulai mencadangkan pemain inti mereka dan memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang belum sempat tampil. Oleh karena itu, penggemar fokus pada pertarungan peringkat di antara tim yang tersisa untuk memperebutkan posisi ketiga, tempat terakhir untuk bola voli musim semi. Namun laga ini sudah kehilangan minat penonton karena performa tim yang berada di peringkat bawah yang buruk. Tim yang akan maju ke bola voli musim semi di divisi putra
dan putri telah diputuskan lebih awal. Akibatnya, pertandingan yang dianggap tidak berarti dalam hal menang dan kalah terus berlanjut. Di divisi putri, Suwon Hyundai ENC Hill State yang berada di posisi kedua, 20 menang, 14 kalah, 63 poin. Dan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang berada di posisi ketiga, 22 menang, 12 kalah, 60 poin. Kedua tim kini memilih menjaga kondisi pemain inti mereka daripada fokus pada perolehan poin untuk posisi kedua. Hill State bermain dengan pemain cadangan dalam pertandingan melawan Pink Spiders pada 6 Februari. Red Sparks juga dengan mudah menyerahkan posisi kedua dalam pertandingan melawan Hill State pada 9 Februari. Dengan tidak memasukkan semua pemain inti mereka, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, Red Force bertanding tanpa Vanja Bukilic, Serbia, dan Park Eun-jin yang mengalami cedera pergelangan kaki kiri. Sementara Hill State kehilangan Wipawi Sritong An Thailand yang cedera dan harus menjalani operasi ACL. Dengan turnamen bola voli musim semi yang sudah dipastikan, mereka berusaha untuk menjaga stamina pemain inti sebanyak mungkin. Tetapi tidak seperti sebelumnya, tensi pertandingan pasti akan terasa jauh lebih rendah. Strategi pertandingan yang kurang bersemangat dari tim peringkat kedua dan ketiga disebabkan oleh metode pelaksanaan playoff. Dalam bola voli musim semi, tim peringkat kedua pada liga reguler hanya memiliki keuntungan untuk menjadi tuan rumah pertandingan pertama dan ketiga playoff. Pertandingan terbaik dari 3 laga best of 3 di stadion kandang mereka. Jika hasil ditentukan di pertandingan kedua, hal ini pun tidak berlaku. Di sini kami tunjukkan acuan yang seharusnya ditiru oleh KOFO, yaitu peraturan yang membuat pertandingan tetap bergengsi seperti metode Liga Bola Basket Wanita Korea, WKBL, yang menggelar babak playoff antara tim peringkat ke-1 dan ke-4, serta tim peringkat kedua dan ketiga dianggap perlu ditiru KOFO. Oleh sebab itu, KOFO seharusnya merubah peraturan lama agar jalannya pertandingan sampai penghabisan divisi reguler tetap berjalan menarik. Setidaknya tidak lagi membosankan agar penikmat pertandingan Liga Voli Korea juga merasakan atmosfer pertandingan yang menghibur. Sebab jika peraturan tetap diterapkan seperti ini, sesuai dengan judul video ini, Liga Voli Korea akan membosankan. Dan ini akan berakibat fatal pada akan terjadi banyaknya para pemain asing yang akan hengkang satu persatu dari Liga Voli Korea musim depan. Salah satu contohnya Megawati Hangestri, yang sampai saat ini tidak memberi sinyal untuk memperpanjang kontraknya bersama klub Jungkwanjang Red Sparks. Semoga video ini sampai pada telinga penyelenggara Liga Voli Korea V-League agar kompetisi bergengsi ini tetap berjalan semenarik mungkin dan lebih greget.